Ya ahomu. Ya ahomu. Nah, jadi sebelum kita masuk di dalam ruang pameran, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dulu ya, biar nanti tidak akan diganggu untuk tanya sesuatu menata ada nanti bertanya, jadi udah bisa langsung kan. Saya sendiri kalau nama lengkapnya Fauzi Sepilahia, jadi bisa dipanggil FAO, FAO. Itu salah satu organisasi juga internasional. Biar tidak lupa. FAO. Lalu kawan saya yang satu ini Pak Herman Jawa. Halo Pak Herman. Halo ya Homu. Ya homu. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebelumnya kita memperkenalkan kepada kita, inilah Museum Pusat Anyas. Ini nama museum kita adalah Museum Pusat Anyas. Dan Museum Pusat Anyas ini adalah salah satunya yang museum yang ada di Kepulauan Nias. Nah, di dalam museum ini nanti ini ada 5 ruangan semua. Jadi setiap ruangan itu beda-beda tema. Ya, artinya punya tema masing-masing ruangan. Nah, seterusnya nanti kepada kawan-kawan semuanya, kalau ada mungkin yang kurang dipahami, dimengerti, jadi jangan segan-segan ditanya. Karena kita di sini saudara, sesuai dengan nama kelompok kita adalah jelajah toleransi. Ya, mulai ruangan 3 dengan kelompok berikutnya 5 orang atau 4 orang dengan Pak Lemon Hulu di ruangan 2. Ya, yang terakhir bisa bersama dengan saya. Terima kasih Bang. Nah, sebenarnya ini tadi saya lupa, ini ada salah museum sejarah apa? Salah museum nasional itu sama kita. Saya nggak tahu kalau sudah pernah dengar itu, kalau dikatakan itu salah museum, jangan-jangan letakkan di dada dan kita katakan museum di hati. Oh iya. Beda kan, itu kan salah museum Indonesia. Iya, salah museum. Museum di hatiku. Terima kasih. Jadi ini ruangan pertama, ya, kalau di museum kita ini ruangan pertama dan temanya adalah keagungan masa lalu. Nah, soal koleksi benda-benda yang ada di dalam ini adalah berkaitan dengan Islam. Yang pertama itu sirih. Mungkin kalau kawan-kawan udah sering ke Pulau Nias atau mungkin Mas Yoga udah sering ke Pulau Nias, biasanya yang disuguhkan pertama kepada kita kalau datang kita atau bertamu di rumah itu makanan, minuman, tetapi sirih. Inilah dia sirih itu. Kenapa harus sirih? Karena menurut tradisi orang Nias, kalau sirih itu merupakan penghormatan terbesar kepada tamu. Nah, di dalam ini kita bisa lihat peralatan yang digunakan itu sirih. Contohnya yang di atas ini adalah khusus bangsawan atau di acara-acara resmi, acara-acara besar seperti kalau di Nias itu Uwasa, ada seorang bangsawan buat pesta besar itu yang disebut Uwasa, dan pada saat itu untuk menyuguhkan sirih kepada tamu, inilah alat yang digunakan. Kemudian di sampingnya ini peralatan sirih atau tempat-tempat sirih yang digunakan setiap hari. Iya, kalau ada tamu hari-hari itu kan bertamu di rumah. Nah, inilah tempat sirih. Lalu di sebelahnya inilah tempat sirih yang digunakan pada saat ada pesta pernikahan. Jadi yang lakinya ini beda sedikit ya, hanya 1 antingnya. Itu sekitar 2,5, ya 2 ons lah itu beratnya itu. Antingnya itu, kemudian inilah perhiasan itu kumis semua, ini penutup pusar ini, kemudian ada hiasan kepala mahkota itu, dan sama semua terbuat dari emas, ya. Untuk penyebutan mahkota itu? Biasanya itu dulu kalau pada saat-saat ada pesta besar, jadi bangsawan itu menggunakan semua perhiasan ini
Tujuannya untuk menunjukkan kepada masyarakat yang hadir pada pesta itu bahwa bangsawan itu sudah sempurna. Ada istilahnya kalau di Nias itu si ulu atau baluku sinu awal, artinya dia sudah sempurna. Kenapa dia bisa dikatakan sudah sempurna? Contohnya dia sudah mendirikan rumah, menikahkan anak-anaknya bisa saja mungkin 10 orang atau 7 orang kan, jadi dia sudah menikahkan itu semuanya. Kemudian dia sudah mendirikan bangku di depan rumahnya, menhir. Itu kalau di Nias itu disebut apa itu? Gobe, kalau di Gunung Stoli disebut gobe, kalau di selatan disebut behu. Nah, itulah salah satu tanda bahwa orang itu sudah sempurna dalam hidupnya. Sehingga di akhir semua pesta itu dia menggunakan semua perhiasan ini, menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia itu sudah sempurna. Ya, yang ini di dalam ini perhiasan pengantin perempuan. Jadi kalau lihat itu di Nias ada pesta-pesta pernikahan. Jadi inilah perhiasan yang digunakan oleh perempuan. Ya, ini peralatan perang. Ini terbuat dari kulit buaya. Nah, dari kulit buaya. Ya. Dan ini satu-satunya yang masih ada di Pulau Nias. Oh, cuma satu yang ada perhiasan perempuan. Ya, perhiasan perempuan. Itu ada hernet, ada sisir dari kayu. Ada kalung dari maning-maning, batu permata. Batu ini ya, itu batu permata ya. Biasanya kelas bangsawan juga ya, itu anting-anting, gelang kaki, dan di tengah itu yang seperti maning-maning itu gelang tangan. Ada filosofi yang gelang tangan itu kan kayak kemas-masan gitu. Kemas itu maning-maning. Nah, kalau di depan itu kita lihat nanti di ruang pertama itu kayu memang di dalam tapi dilapisi dengan emas. Nah, itu juga menunjukkan keagungan, kebesaran bahwa dia mempunyai apa. Juga biasanya itu kalau di dinding ornamen-ornamen, contohnya ornamen mahkota emas, itu menunjukkan status sosialnya. Dia mempunyai mahkota emas. Dia tidak sembarang mengukir itu. Kalau tidak dia punya, itu tidak boleh ada buat ornamen. Ada hukum yang Iya, itu ada. Itu nyatu gitu deh. Yang mana? Gelangnya nyatu di mana maksudnya? Yang di tengah itu. Iya, itu nyatu sebenarnya. Jadi di tengah itu masukkannya. Orang sih mereka itu punya budak. Makanya khusus budak itu memang sangat dikucilkan sekali dulu. Artinya yang terbawahnya mereka. Maka ibarat dia itu ibaratnya budaknya bisa minat lalu itu bangsawan. Itu nadau ya, makhluk halus. Saya pernah lihat di itu ada orang manusia yang di apa ya di awetin. Oh bukan, kalau khusus untuk manusia yang diawetkan di Nias tidak ada. Memang ada sebelum agama masuk, kebiasaan orang Nias dulu itu kita bersama dengan Toraja. Orang yang meninggal dulu itu jadi kubur, tapi hanya dikasih dalam peti. Tetapi beda kalau di Toraja itu kan ada tempat khusus ke mereka kan, itu gua. Tapi kalau kami di Nias itu hanya diletakkan di teras rumahnya dulu. Tetapi untuk pengawetannya dulu itu beda dengan Toraja. Adanya pengawet sampai itu nanti mayat itu udah membusuk. Kalau kami di Nias tidak ada nih, formalin itu masih belum ada. Sehingga ada waktunya ketika udah mulai membusuk nanti ya cairan busukan itu lah mengalus semuanya. Karena itu hanya dari peti kayu kan. Tidak ada pengawetan. Oke, sekarang ini salah satu bentuk model pemenggalan kepala di Nias. Memang ini kalau patungnya replika ya. Kita di Nias itu sudah masuk dalam tradisi memenggal kepala. Udah tradisi kita memenggal kepala. Tapi mengarah ke kanibal belum ya. Itu guna kepala manusia dulu bagi orang tua meninggal. Orang tua meninggal dulu itu mereka itu wajib harus ada persembahan. Sejauh tidak ada kepala manusia dijadikan sebagai persembahan, karena mereka itu tidak bisa meninggal. Nah, karena dulu kegiatan kita di Nias itu masih bergantung kepada kepercayaan ilmu-ilmu ini.
orang tua dulu itu, sehingga dijadikan nanti pertumbuhan ini sebagai penghantar roh mereka itu kembali kepada Sang Pencipta. Itu artinya. Ini dia. Maka selain dari situ, kepala manusia dulu juga itu dijadikan sebagai mahar utama bagi kami laki-laki. Kalau ingin mau menikah dulu, maka mahar utama untuk menikah dulu itu adalah kepala manusia untuk dibawa kepada calon mertua, sehingga terjadilah perburuan kepala di desa lain. Sehingga kalau contohnya lah saya di masa itu ingin mau menikah, maka otomatis saya itu terlebih dahulu mencari kepala di daerah. Karena saya orangnya selatan, berarti saya berburu kepala di Gunung Stowi ini. Setelah sudah saya dapat nanti kepala manusia itu, baru saya bawa kepada calon mertua saya. Itu sebagai mahar utama. Iya. Ini kalau kepala manusia ini kepala memang hidup-hidup. Iya, hidup. Tadi gantung dulu. Iya, makanya kesenian itu dipenggal kepala kalau seandainya seorang diri lah pergi ke ladang. Maka di situ nanti dia ditempatkan. Sama berarti kayak kalian. Gunanya tadi, teman, itu sebagai simbol keperkasaan saya. Ya berani. Maka itu untuk menguji kepercayaan dari calon mertua saya itu. Makanya juga laki-laki Nias dulu itu punya istri. Sejauh saya contohnya lah dapat kepala manusia dulu itu 10, maka istri saya 10. Wah, tergantung berapa banyak saya dapat kepala. Gitu dulu. Biasanya kalau dari yang pihak yang keluarga yang diambil kepala itu Iya, korban. Makanya selalu terjadi perang dulu di Nias. Kalau seandainya saya lah yang berburu kepala, otomatis keluarga korban sudah mengetahui hal yang ini, ya terjadi balas dendam lah. Maka mereka itu cari tahu di mananya itu. Makanya terjadi perang antar kampung. Sama-sama itulah, sama-sama orang Nias, tapi perang itu udah biasa. Akibat dengan begitu. Itu mulai tahun 1800-an. Agama sudah masuk pun tradisi masih belum dihilangkan. Di Kalimantan juga kayak gitu. Oh iya. Ada bubuk satu malam tengkorak kepala gitu. Oh iya. Kalau seandainya penasaran sekali tentang tengkorak kepala, masih ada di Nias. Itu salah satu objek wisata Batu Megalith. Itu memang di posisi di Kabupaten Nias Selatan, tapi mengarah ke timur dia. Nias Timur itu di Lahusa Idanutai. Nah, di Lahusa Idanutai itu situs Batu Megalith banyak di sana dan masih ada tengkorak kepala. Di Otara Roma Inahi Ono Alawi Ono Madua Dan Talau Laria dan Talau Maina. Semuanya dari jelajah toleransi. Kita sudah jalan-jalan di dalam ruang pameran walaupun masih belum semua. Jadi sebenarnya tadi kan ini dari ruang pameran, kemudian kita juga jelajah di kompleks Museum Pusaka Nias, baru kita kumpul di sini. Jadi ada sedikit yang sudah kita lengkapi mengingat karena waktu ya. Jadi pada saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir orang tua kita. Orang tua kita ini adalah seorang Direktur Museum Pusaka Nias. Jadi nama beliau adalah Nata Alwi Duha. Bapak Direktur adalah Bapak Ama Pristin. Ama Pristin, ya. Jadi untuk setiap hari beliaulah yang mengordinir Museum Pusaka Nias. Jadi kita berterima kasih dan sambut Bapak Direktur sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita. Saya sapa dulu. Yahoru Feku. Itu artinya Yahoru, kalau di sini Yahoru itu kalau di tanah Batak Horas ya. Kalau yang umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sama dengan sebenarnya Yahoru. Yahoru itu artinya itu salam Nias. Semoga Anda terberkati. Keren sekali itu. Jadi pas orang datang kita memberikan berkatnya dan semoga tumbuh dengan baik sekali. Itu salam Nias Yahoru. Itu artinya makna sedikit soal Yahoru. Tadi saya terima surat itu pagi dan saya senang membacanya, langsung namanya jelajah toleransi karena sekarang lagi gencar kita untuk moderasi beragama. Dan museum sebelum ada apa itu, saya cerita sedikit, sebelum Ahok dulu itu kan pergesekan yang luar biasa itu setelah Ahok ya, pada zaman itu muncul karena pilkada. Sebelum itu kita sudah buat di sini di museum ini mencoba supaya ini menjadi tempat bagi semua, rumah bagi semua
tempat belajar untuk semua, tanpa mengenal siapa dia. Itu kebetulan yang apa ini di bawah Katolik. Lalu orang di Gunung Sitoli ini mengatakan itu milik Katolik. Ditanya sering sekali ditanya sama saya itu milik Katolik. Saya bilang iya benar. Tapi tahu artinya Katolik? Universal. Jadi milik kita semua. Katolik itu universal, ya. Jadi milik kita semua, bukan miliknya Katolik entitas Katolik agama, tetapi milik kita semua. Jadi semua masuk di sini. Nah, lalu apa langkah yang kita sebut ini, walaupun ini budaya, itu perkembangan budaya itu tidak menyangkut soal tarikan, tapi soal pikir dan laku. Ini soal budaya ya. Kita bagaimana berpikir dan berperilaku itu yang harusnya dipelihara. Kita di sini kemudian mendirikan, walaupun pendirinya ini Pastor Johannes, seorang rohaniwan Katolik yang senior, sangat senior. Kita menyiapkan di sini musola untuk umat kita yang mau ingat Tuhannya, entah siapapun nama Tuhannya, mau ingat Tuhannya, penciptanya. Ketika sampai di sini, maka kita fasilitasi. Silakan bagi agama Muslim, silakan ada musola yang bisa dipakai untuk gedung tidak diserahkan, karena itu bukan dikasih identitas kita menyebarkan agama Muslim di sini, bukan. Tetapi mengingatkan setiap pengunjung, bagus di tengah hiruk pikuk di sini. Hiruk pikuk itu kan relaksasi, biasanya kan hanya santai-santai rekreasi. Masih ingat Tuhannya dan kebaikan Tuhannya, ciptaan Tuhannya, masih ingat, masih bisa sholat kalau dia agama Islam. Itu yang kita di sini. Ini Katolik. Yang lain, kalau agama lain ada yang protes kemudian. Kenapa agama lain, agama Muslim terlalu istimewa? Saya bilang tidak istimewa, karena kita pahami agama yang lain itu bisa berdoa di mana saja. Misalnya Katolik tidak perlu, sudah diajarin Katolik tidak harus berdoa dengan ruangan khusus. Dia bisa menyendiri dan dia bisa berdoa dengan hatinya. Begitu juga agama lain. Jadi itu salah satu, makanya saya senang tadi. Nah, di sini kemudian itulah karena kalau unsur kebudayaan yang dilestarikan di museum itu kan hanya pikirnya budaya yang dulu ya. Padahal itu bukan budaya atau pola pikir dulu saja yang harus dipelihara, tetapi dasarannya yang dulu, kemudian kita ambil itu sebagai dasar dari cara kita berpikir sekarang, yang mana yang lebih maju dulu atau yang sekarang. Menurut saya sih, saya tidak tahu bagaimana menurut kalian. Kalau Aceh dulu masuk di sini, Aceh yang masuk di sini bawa agama Islam yang resmi, ya agama resmi. 1642 itu resmi dibilang di sini masuk Aceh dengan Tengku Polen. Tapi sebelumnya sudah 1681 sudah ada peperangan Johor yang masuk ke sini untuk perang dengan orang Nias menaklukkan wilayah ini. Artinya resminya sekian. Dan kalau kita lihat misalnya untuk toleransi moderasi beragama, ketika mereka tidak bicara agama, tidak ada konflik. Ketika mereka masuk dengan kebudayaan, tidak ada masalah. Sekarang kemudian setiap orang bicara agama itu yang membawa konflik. Karena selalu tanya, kamu agama apa? Lalu kita pilih ini saudaramu, berarti ya kita berbeda. Padahal itu personal sangat sekali kan dalam diri seseorang. Nah lagi pula ya itu misteri Allah itu kita tidak tahu siapa yang bisa mengkaji-kaji Tuhan. Ya kalau dia sudah bisa mengkaji-kaji Tuhan atau Allah itu sendiri, kalau kami pandangan kan dia lebih dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dikaji. Ya. Jadi itu. Ini awal supaya Aceh juga
bisa tahu, karena tadi saya lihat kelompok dari Aceh, walaupun pasti ini heterogen ya, heterogen. Mereka tidak bicara itu, dan beberapa kali diceritakan mereka masuk dengan melihat kebudayaan Nias, menikah dengan apa, lalu melakukan apa namanya itu mengikuti aturan adat yang ada di sini, walaupun kemudian kelompok Aceh misalnya ini soal moderasi beragama dan toleransi beragama, masuk di sini kemudian ada yang seperti terbelah, dan itu soal pilihan hidup. Kita harus belajar dari situ. Yang tinggal di Gunung Sitoli, kita ini di Gunung Sitoli, kota tertua, kota terbesar. Nah, ketika mereka masuk di sini, ya itulah yang kalau kalian di pasar nanti kalau kalian lewat, itu yang banyak Muslim, Aceh, Minang, itu yang kemudian menyusul. Itulah mereka yang dari Aceh tadi, dan mereka awalnya menikah dengan putri raja di sini, dan mereka dikasih hadiah tanah. Kemudian sampai sekarang seperti kota inti di dalam mereka yang punya. Ini hal yang apa? Belum bicara, tidak bicara agama pada saat itu. Kemudian pilih, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah, kelompok yang Kristen ada yang ke selatan, mau ke selatan juga ya, ke selatan. Akan kepada kamu supaya rupanya Nias itu begitu, paling tidak. Jadi core question ya, istilahnya ya, core question. Jadi jangan pertanyaan yang parah ya, pertanyaan yang memang membuat kamu tahu Nias itu paling tidak begini. Walaupun tidak hanya satu cukup pertanyaan, tapi saya pikir dua nanti bisa nanti kemudian mengikuti yang lain. Jadi disilakan. Selamat siang Pak, saya Rosdiah mereka, distrik mereka, saya dari Bengkulu. Nah, pertama itu saya tertarik sama lompat batu. Saya belum pernah melihat adanya lompat batu dimanapun yang sudah pernah saya kunjungi Pak. Nah, tadi sempat tanya mengenai filosofinya kayak gitu. Nah, jadi Pak, lompat batu itu diadakannya kapan aja kayak gitu Pak, dan untuk apa saja kayak gitu? Apakah hanya untuk mengukur ketika seseorang itu sudah dewasa dan sudah pantas diajak berperang, atau sudah pantas untuk merantau kayak gitu Pak? Nah, mungkin untuk lompat batu itu minta penjelasannya Pak. Sekian, terima kasih. Salam semua. Saya mau bertanya Pak, singkat. Saya menanya tentang penjelasan Bapak tentang tadi, tentang moderasi agama. Itu saya tertarik. Ada sangkut pautan agama Nias dan agama masuk agama itu dari agama. Saya berbicara dari agama. Saya kagum dengan kedatangan saya, maksudnya saya kagum dengan budaya Nias, dengan tentang toleransinya sangat tinggi. Kayak tadi aja di depan sana ada musola, di depannya di gereja. Nah, di situ pertanyaannya, apakah di sini itu masih ada pertentangan tentang intoleransi Pak? Sangat ketat. Apakah tidak atau enggak? Itu aja. Salah intoleransi. Baik, terima kasih. Tadi namanya lupa Mas. Iya. Nama saya Repuri Alayumi Pak. Repuri Alayumi dari Bekasi. Oke, dari Jawa Barat ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk satu pasang ini. Pertama dari Rosdia ya, dari Bengkulu. Kalau saya sih cuma menjelaskan, rupanya sudah dijelaskan tadi itu lompat batunya. Nah, lompat batu apa yang penasarannya? Kapan saja dan di mana saja. Jadi sebenarnya tadi sudah dibilang itu, berarti sudah dikatakan menakar kedewasaan. Lalu apalagi ya? Layak untuk berperang, berarti sudahlah ditahu, artinya tidak terlalu penting dijelaskan, pasti ada yang lain, tapi saya jelaskan lagi sedikit ya. Lompat batu itu di selatan lebih membekasnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya runut sejarah Nias ini, peradaban itu peradaban tinggi, bukan peradaban yang primitif. Karena dulu kan ada manusia, tapi peradabannya masih primitif. Lalu ada manusia yang lain, berarti berperadaban lebih berkualitas lebih tinggi. Itu dimulai dari selatan. Kita harus melihat itu.
Nah, lalu mengapa muncul tiba-tiba lompat batu? Nah, kalau kita bicara soal kelompok tadi, kelompok ya, jadi ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru. Nah, yang baru kemudian menjadi katakanlah penguasa. Penguasa itu karena apa? Dia punya intelektualitas. Yang lama yang sudah kian ada, suku, rumpun, kelompok yang sudah ada, mereka manusia yang sangat, katakanlah bahasa ini tidak bagus bahasanya sebenarnya, primitif. Ya, karena mereka juga sebenarnya manusia, tapi kita katakanlah bahasa ini lebih sering dipakai bahasa primitif. Belum berperadaban maju. Nah, ketika kelompok ini apa, kemudian tentu terjadi gesekan karena ada yang menguasai kan, ada yang menguasai. Sejak itu konflik antar kelompok itu boleh dikatakan selalu ada. Dan siapa yang bisa kemudian menguasai, siapa yang bisa membela kelompoknya, maka dia akan menjadi pemimpin dari kelompok itu. Bukan siapa yang pintar, siapa tinggi sekolahnya, siapa yang berijazah sekian, tetapi siapa yang kuat untuk melindungi kelompok, maka itulah yang bisa jadi pemimpin. Ini teori kepemimpinan sederhana atau tradisional Linnaeus. Nah, lalu bagaimana mempersiapkan itu menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin di kelompoknya? Kalau sekarang kan ya lain ya, maka disiapkan. Apa persiapannya? Persiapannya adalah secara fisik, bukan secara intelektualitas dulu. Jadi fisik. Kalau di sini itu kalau zaman dulu itu pertama secara fisik, lalu berkembang juga Nias ini. Kemudian bukan hanya secara fisik, ada hal yang lain. Istilahnya bahasa Niasnya itu kalau dulu diutamakan disebut bahasa Niasnya itu mosefu. Lalu berkembang lagi mobawa itu seperti mulut. Mosefu itu kalau pisau atau parang disepuh dia dan tajam sekali, sehingga tajam sekali ketika disepuh ya, setelah diolah oleh pada besi. Nah, dia harus kuat, tajam ketika dia begitulah, harus keras, diktator dan sebagainya. Nah, itu dia harus dilatihkan secara fisik, tidak boleh muncul saja di depan umum atau membela kelompok, tapi dia tidak kuat. Maka muncul bagaimana? Ada yang belajar silat, ada yang belajar ilmu kalau katakan kita sebut magis, ada yang belajar kepercayaan untuk mendukung hal-hal yang tadi. Ada yang fisik, ada yang tidak non fisik. Maka yang fisik seperti toleransi dan toleransi. Nah, sering sekali saya jalan-jalan kemana-mana ya. Dan sering sekali kita pusing sekarang di negara kita ini ya. Sekarang pusing. Ini Mas dari Jawa Barat, tingkat intoleransi cukup tinggi juga di Jawa Barat itu. Sering sekali saya irinya saya. Ada SKP Menteri misalnya ya. SKP Menteri itu harus diberikan rumah ibadat, kemudian harus ada persetujuan dari apa? Kesulitan di sini biasanya minoritas. Yang enaknya di Nias ini, di kota ini, lihat di kota, belum 100 meter, dirikan lagi masjid, musola, tidak pernah dilarang. Enak sekali. Sering sekali kami di sini merasa, waktu ada diskusi publik, ketika kita meresmikan musola itu, semua tokoh muslim kita undang di sini. Kita undang. Bagaimana mereka, saudara-saudara kita itu merasakan di sini? Tidak ada yang keberatan. Tidak harus minta persetujuan yang 90% di sini Kristen. Tidak. Anda mau apa? Tinggal misalnya tanahnya jelas pemilik, udah diberikan. Coba lihat di situ kan, depan itu. Ada musola kan tadi di situ. Nah, nanti tidak tahu lagi ada musola di sini. Lalu tidak 100 meter, ada masjid besar. Tidak pernah itu dikatakan kenapa dirikan. Tidak ada. Di kota
Di kota itu di jantung kota. Di jantung kota itu di dalam itu yang di depannya bupati. Itu lapangan yang sentral sekali. Tidak ada yang mempertentangkan. Nah sebenarnya di kota ini yang pulau yang kecil ini, di sini harus belajar toleransinya. Karena soal surga dan neraka itu tidak ada yang kecuali ada yang sudah pulang dari surga dan neraka. Dan dia cerita bahwa berdirilah di surga itu dan neraka itu. Kecuali kalau sudah ada yang pulang ya. Nah kalau sudah ada yang pulang kita bolehlah cerita. Tapi sebelum ada yang pulang, menurut saya itu misteri sang pemilik kehidupan. Namanya kepercayaan itu semua abstrak, tidak boleh dikaji. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Alvin Sadewa asalnya dari Yogyakarta. Nah tadi sebelum berkeliling sempat ngobrol juga dengan Pak Pau mengenai silsilah dari suku Nias sendiri seperti itu. Nah tadi memang belum dijawab dari Pak Pau untuk berdiskusi dengan Bapak. Salah satu saya juga sebelum ke Nias sempat membaca artikel, salah satunya penelitian dari salah satu ahli genetika yaitu Manis van Hoven, yaitu bahwa suku Nias sendiri ini memiliki genetika yang hampir sama dari suku Taiwan atau suku Yunan gitu. Dilihat dari fisiknya, secara rasnya juga itu hampir mirip, dan ini sangat berbeda dengan prediksi sebelumnya bahwa kalau di Pulau Nias sendiri kan yang kepulauan yang dekat di sini kan ya Sumatera, lalu Kepulauan Nicobar di India gitu, tapi berbeda, malah berada yang ada di sana seperti itu. Nah, apakah itu memang benar atau tidak seperti itu, Pak? Lalu selanjutnya mengenai situs Purbakala yaitu di Gua Togi Daha. Nah, itu dulu sudah ditemukan artefak yang sudah lama sekali, sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu kayak gitu. Itu awal-awalnya ada kehidupan tuh di Nias gitu. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan salah satu budaya-budaya yang sekarang ini muncul? Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ivan. Oke, dipersilakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Mas Ivan. Ini juga saya perlu jelaskan sebenarnya, karena wah luar biasa masih kita tepuk tangan untuk ini. Waduh, saya senang kalau sudah ada. Wah, seperti semakin sudah banyak membaca ya, itu justru. Nah, kebetulan saya terlibat juga dalam penelitian itu menjadi pembantunya lah ya, memfasilitasi. Nah, karena itu tadi soal misalnya buat penjelawan. Jadi pendekatan untuk mengetahui misteri asal usul orang Nias itu ada 3 pendekatan paling tidak sekarang. Kita lihat pertama tradisi lisan ya. Tradisi lisan itu cerita, misalkan legenda lain sebagainya. Lalu kemudian ada penelitian yang arkeologi, itu yang tadinya misal gua. Lalu ada penelitian yang paling mutakhir itu soal menanyakan manusia, kamu anak siapa sih? Dan biasanya udahlah masuk saja ke sana itu forensik, lihat DNA-nya siapa bapaknya yang bertanggung jawab, dan begitu. Nah itu sudah sampai dilakukan juga di Nias, melihat keturunan orang itu siapa ya. Nah, jadi pertama dari tradisi lisan, oke, saya tidak jawab itu karena panjang tidak habis-habis. Kemudian dari arkeologi tadi Gua Tegidrawa yang dekat di sini sekitar 5 km. Gua Tegidrawa itu kalau diterjemahkan gua itu gua, Tegi itu gua, lubang, rawa itu orang asing lah. Walaupun rawa kemudian diartikan oleh orang-orang sekarang sebagai Islam yang berkaitan dengan dakwah dan sebagainya. Tapi dulu tidak, itu hanya orang asing, dan itu seperti gua bagi orang yang baru datang, pendatang baru di situ. Nah, kalau itu diindikasikan 12.000 tahun yang lalu, misalkan temuan itu. Jadi itu zamannya manusia yang tinggal di situ adalah manusia dengan ciri khas kebudayaan Hoabin. Hoabin itu sentralnya sebelum ada teori-teori baru, penelitian baru, itu kan di Vietnam. Makanya saya sasar teman saya orang Vietnam tadi. Ya, ini karena supaya kami bisa lihat ini Vietnam sekali nih kalau wajah kawan ini. Jadi bisa diduga lagi. Saya ambil foto mereka berdua dengan persis, gak ada bedanya. Nah, jadi Hoa Binh itu di Vietnam. Walaupun ada teori baru lagi sekarang.
Karena itu saya lihat bahasa yang beberapa bahasa saya identifikasi, lalu bagaimana masyarakatnya orang-orang ini juga. Nah, jadi itu salah satu takarannya, artinya ada indikasi bahwa ada yang mungkin orang Nias itu leluhurnya dari Vietnam, ya, dari tinggalan tadi dari penemuan di Gua Tebirawa yang termasuk gua tertua di pantai barat Sumatera. Nah, karena itu jadi tidak bisa dinafikan. Kalau itu penelitian kan sudah ada istilah metodenya. Jadi itu dari teori dari penelitian arkeologi. Jadi ada indikasi bahwa diduga ada yang dari Vietnam. Nah, Vietnam itu kalau kemudian kita lihat orang Vietnam dari mana? Ya, Cina juga, kebanyakan dari sana Cina. Saya kalau begitu kebanyakan dari Cina. Nah, lalu bagaimana dengan penelitian DNA? DNA kemudian, DNA itu sebenarnya bukan Manny Van Hoven itu, Mas Van Hoven, dia hanya meneruskan mahasiswa. Karena itu terlantar, biayanya besar sekali. Dan juga sampelnya banyak sekali dulu. Kita ada 1.400 sampel kita ambil. Nah, dari hampir semua rumpun-rumpun atau marga-marga induk di Nias diambil sampel darahnya, bukan hanya darahnya langsung kita ikut sampai ada yang pingsan tidak diambil darahnya. Nah, pada saat itu kan belum ketat sekali pengambilan penelitian ya. Dan ternyata dari situ kemudian diketahui bahwa gen orang yang tadi di Gua Tebirawa itu, yang di Gua itu kan diduga sebenarnya manusia yang datang jauh sebelum kelompok baru datang. Nah, mereka masih di Gua, mereka masih belum punya peradaban yang tinggi. Lalu ada kelompok yang baru yang punya peradaban dan intelektualitas yang memadai. Nah, ini yang kemudian datang, katakanlah gelombang terakhir ini yang datang. Nah, bagaimana dari hasil itu tidak ditemukan dan penelitian itu sampai sekarang dulu ya, bisa suatu saat lagi dibuat lagi penelitian, tidak ditemukan gen orang yang tinggal di gua tadi yang disebut berbudaya Hwabin dalam gen orang Nias yang hidup sekarang ini. Belum ditemukan. Ya, belum ditemukan, dan karena itu tidak ditemukan, tapi menurut saya belum, siapa tahu nanti dengan memperbanyak sampel lagi. Nah, lalu apa yang ditemukan adalah gen orang Nias yang sekarang sangat dominan atau hampir sama dengan gen orang Taiwan. Ada suku, itu pun disebutkan di suku mana di Taiwan. Tapi kita bertanya, orang Taiwan orang dari mana? Nah, ternyata 5.000 tahun sebelumnya juga itu petani-petani dari Cina menjajah Taiwan ini ke sana. Nah, jadi tidak boleh dikatakan bahwa mereka tidak dari Cina, karena mereka kan sudah ribuan tahun di Taiwan. Sama lah kalau baru satu generasi kita misalnya nanti ada si Ivan tinggal di Nias, menikah di Nias, lalu anaknya tinggal di Nias, kan dia tidak bilang lagi orang Jawa. Kamu dari mana? Ya, orang Nias. Oh, tapi gak ada margamu. Ya, memang karena kami dulu dari Jawa. Tapi ketika anak yang ditanya, yang dibilang saya dari Nias dong. Kan begitu. Jadi begitulah, apalagi sudah ribuan tahun. Jadi tidak dikatakan bahwa dari Cina lah, karena mereka sudah ribuan tahun di itu dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Tetapi dari garis keturunan ibu ada indikasi dari gen itu dari Filipina. Kita tanya lagi, Filipina dari mana? Nah, karena artinya mereka membau di sini. Gen kan tidak hilang batangnya ya, Jadi itulah benar atau tidak. Kalau soal cari ayah seorang anak yang tidak bertanggung jawab ayahnya, ya ini itu dia lah tanggung jawabnya. Ya udah, masuk aja DNA-nya. Mau dipastikan ini bapaknya. Jadi bagi saya tidak ada keraguan karena itu DNA. Penelitian terakhir tentang siapa manusia ini. Jadi yang ini saya temukan bahwa nanti ada penelitian lain seperti tadi ya. Ada yang mengatakan ya kan dari Vietnam, Mas, ada apa itu juga. Lalu kita tanya juga memang Vietnam orang dari mana? Kan sama juga. Hanya rentangan mereka masuk di sini berbeda-beda. Jadi itu soal yang
masuk di sini. Nah, ada memang kelompok yang Nias ini kemudian tidak hanya dari satu tadi, jadi ada kemudian orang Sulawesi yang datang. Sulawesi itu orang Bugis. Orang Bugis. Ada orang dari Sulawesi ini? Tidak ada orang Bugis. Nah, Kalimantan. Bapak Kalimantan. Ya. Bapak Bugis. Ya, jadi Bugis itu ada kelompok mereka di sini juga. Nah, itu mereka sampai di sini lalu berperang dengan Aceh di sini, dan Bugisnya hampir habis semua dibabat oleh Aceh karena kelompok Aceh banyak. Nah, tapi masih ada yang tinggal kemudian. Nah, itu kalau dilihat secara fisik dari cegah-cegah badan mereka lebih besar dan sebagainya. Jadi misalnya Pulau Telo ya, Pulau Batu itu banyak dari Bugis di situ. Lalu Hinako di barat dari Pulau Nias ini dari Bugis. Jadi Nias ini sebenarnya tidak lagi satu apa juga, karena misalnya tadi oleh Aceh, oleh Bugis, nah kemudian menyusul oleh Minang, lalu kemudian terakhir itu kemudian Batak, Jawa sekarang. Ya Jawa itu baru-baru lah, tapi yang terlama itu adalah Aceh dan Bugis ini. Yang Bugis ini juga sudah menias, tidak lagi Aceh masih gampang di apa, kami orang Bugis malah tidak, ini benar-benar apa, karena bahasa mereka tidak lagi pakai bahasa Bugis. Nah, kalau nama panggilan lain, jadi misalnya kalau di sini kami panggil Bapak Direktur adalah Bapak Ama Pristin, ya. Jadi untuk setiap hari dialah yang mengoordinir museum ini. Jadi kita berterima kasih dan sambut Bapak Direktur sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita untuk selanjutnya soal dialog, mungkin paparan sedikit dari Pak Direktur. Mungkin tidak ada paparan, tapi saya sapa dulu. Yahohu Feku. Itu artinya Yahohu, kalau di sini Yahohu itu kalau di tanah Batak Horas ya. Kalau yang umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sama dengan sebenarnya Yahohu. Yahohu itu artinya, itu salam Nias, semoga Anda terberkati. Keren sekali itu. Jadi pas orang datang kita memberikan berkatnya, dan semoga tumbuh dengan baik sekali. Itu salam Nias Yahohu, itu artinya makna sedikit soal Yahohu. Tadi saya terima surat itu pagi dan saya senang membacanya, langsung namanya jelajah toleransi, karena sekarang lagi gencar kita untuk moderasi beragama. Dan museum sebelum ada apa itu, saya cerita sedikit, sebelum Ahok dulu itu kan pergesekan yang luar biasa itu setelah Ahok ya, pada zaman itu muncul karena pilkada. Sebelum itu kita sudah buat di sini di museum ini mencoba supaya ini menjadi tempat bagi semua, rumah bagi semua, tempat belajar untuk semua, tanpa mengenal siapa dia. Itu kebetulan yang apa ini di bawah Katolik. Lalu orang di Gunung Sitoli ini mengatakan itu milik Katolik. Ditanya sering sekali ditanya sama saya itu milik Katolik. Saya bilang iya benar. Tapi tahu artinya Katolik? Universal. Jadi milik kita semua. Katolik itu universal, ya. Jadi milik kita semua, bukan miliknya Katolik entitas Katolik agama, tetapi milik kita semua. Jadi itu, jadi semua masuk di sini. Nah, lalu apa langkah yang kita sebut ini, walaupun ini budaya, itu perkembangan budaya itu tidak menyangkut soal tari kan, tapi soal pikir dan laku. Ini soal budaya ya. Kita bagaimana berpikir dan berperilaku itu yang harusnya dipelihara. Kita di sini kemudian mendirikan, walaupun pendirinya ini Pastor Johannes, seorang rohaniwan Katolik yang senior,
sangat senior. Kita menyiapkan di sini musola untuk umat kita yang mau ingat Tuhannya, entah siapapun nama Tuhannya, mau ingat Tuhannya, penciptanya. Ketika sampai di sini, maka kita fasilitasi. Silakan bagi agama Muslim, silakan ada musola yang bisa dipakai untuk gedung tidak diserahkan karena itu bukan dikasih identitas kita menyebarkan agama Muslim di sini, bukan, tetapi mengingatkan setiap pengunjung bagus di tengah hiruk pikuk di sini. Hiruk pikuk itu kan relaksasi, biasanya kan hanya santai-santai rekreasi, masih ingat Tuhannya dan kebaikan Tuhannya, ciptaan Tuhannya masih ingat, masih bisa sholat kalau dia agama Islam. Itu yang kita di sini. Ini Katolik. Yang lain, kalau agama lain ada yang protes kemudian, loh, kenapa agama lain, agama Muslim terlalu istimewa? Saya bilang tidak istimewa karena kita pahami agama yang lain itu bisa berdoa di mana saja. Misalnya Katolik tidak perlu, sudah diajarin Katolik tidak harus berdoa dengan ruangan khusus. Dia bisa menyendiri dan dia bisa berdoa dengan hatinya. Begitu juga agama lain. Jadi itu salah satu, makanya saya senang tadi. Nah, di sini kemudian itulah karena kalau unsur kebudayaan yang dilestarikan di museum itu kan hanya pikirnya budaya yang dulu ya. Padahal itu bukan budaya atau pola pikir dulu saja yang harus dipelihara, tetapi dasarannya yang dulu, kemudian kita ambil itu sebagai dasar dari cara kita berpikir sekarang, yang mana yang lebih maju dulu atau yang sekarang. Menurut saya sih, saya tidak tahu bagaimana menurut kalian. Kalau Aceh dulu masuk di sini, Aceh yang masuk di sini bawa agama Islam yang resmi, ya agama resmi. 1642 itu resmi dibilang di sini masuk Aceh dengan Tengku Polen. Tapi sebelumnya sudah 1681 sudah ada peperangan Johor yang masuk ke sini untuk perang dengan orang Nias menaklukkan wilayah ini. Artinya resminya sekian. Dan kalau kita lihat misalnya untuk toleransi moderasi beragama, ketika mereka tidak bicara agama, tidak ada konflik. Ketika mereka masuk dengan kebudayaan, tidak ada masalah. Sekarang kemudian setiap orang bicara agama itu yang membawa konflik. Karena selalu tanya, kamu agama apa? Lalu kita bilang ini saudaramu, ya kita berbeda. Padahal itu personal sangat sekali kan dalam diri seseorang. Nah lagi pula ya itu misteri Allah itu kita tidak tahu siapa yang bisa mengkaji-kaji Tuhan. Ya kalau dia sudah bisa mengkaji-kaji Tuhan atau Allah itu sendiri, kalau kami pandangan kan dia lebih dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dikaji. Ya. Jadi itu. Ini awal supaya Aceh juga bisa tahu, karena tadi saya lihat kelompok dari Aceh walaupun pasti ini heterogen ya, heterogen. Mereka tidak bicara itu, dan beberapa kali diceritakan mereka masuk dengan melihat kebudayaan Nias, menikah dengan apa, lalu melakukan apa namanya itu mengikuti aturan adat yang ada di sini, walaupun kemudian kelompok Aceh misalnya ini soal moderasi beragama dan toleransi beragama masuk di sini, kemudian ada yang seperti terbelah, dan itu soal pilihan hidup. Kita harus belajar dari situ. Yang tinggal di Gunung Stolik, kita ini di Gunung Stolik, kota tertua, kota terbesar. Nah, ketika mereka masuk di sini, ya itulah yang kalau kalian di pasar nanti kalau kalian lewat itu yang banyak Muslim, Aceh, Minang itu yang kemudian menyusul. Itulah mereka yang dari Aceh tadi, dan mereka awalnya menikah dengan putri raja di sini, dan mereka dikasih hadiah tanah. Kemudian sampai sekarang seperti kota itu di dalam mereka yang punya. Ini hal yang apa? Belum bicara, tidak bicara agama pada saat itu. Kemudian pilih, ada yang Muslim,
ada yang Kristen. Nah, kelompok yang Kristen ada yang ke selatan, mau ke selatan juga ya, ke selatan. Akan kepada kamu supaya, oh rupanya Nias itu begitu, paling tidak. Jadi core question ya, istilahnya ya, core question. Jadi jangan pertanyaan yang parah ya, pertanyaan yang memang membuat kamu tahu, oh Nias itu paling tidak begini. Walaupun tidak hanya satu cukup pertanyaan, tapi saya pikir dua nanti bisa nanti kemudian mengikuti yang lain. Jadi disilakan. Demikian pengantar dari saya. Ya kita pendekkan, saya serahkan kepada kalian, silakan. Penasarannya apa aja nih kalian? Sebelum masuk ke desa. Itu bukan keluar disuruh pergi karena memang jam kerja di sini ada yang jam 12, ada yang jadi Angkat tangan dan Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya Rosdiah Mereka, distrik Mereka. Saya dari Bengkulu. Nah, pertama itu saya tertarik sama lompat batu. Saya belum pernah melihat adanya lompat batu dimanapun yang sudah pernah saya kunjungi, Pak. Nah, tadi sempat tanya-tanya mengenai filosofinya kayak gitu. Nah, jadi Pak, lompat batu itu diadakannya kapan aja kayak gitu, Pak? Dan untuk apa saja kayak gitu? Apakah hanya untuk mengukur ketika seseorang itu sudah dewasa dan sudah pantas diajak berperang atau sudah pantas untuk merantau kayak gitu, Pak? Nah, mungkin untuk lompat batu itu minta penjelasannya, Pak. Sekian, terima kasih. baik, terima kasih. Ada satu lagi biar dua ya. Nanti kemudian bisa kalau ada waktu bisa lagi. Salam semua. Saya mau bertanya, Pak, singkat. Saya menanya tentang penjelasan Bapak tentang tadi tentang moderasi agama. Itu saya tertarik. Ada sangkut pautan agama Nias dan agama masuk agama itu dari agama. Saya berbicara dari agama. Saya kagum dengan kedatangan saya, maksudnya saya kagum dengan budaya Nias, dengan tentang toleransinya sangat tinggi. Kayak tadi aja di depan sana ada musola, di depannya di gereja. Nah, di situ pertanyaannya, apakah di sini tuh masih ada pertentangan tentang intoleransi, Pak? Sangat ketat. Apakah tidak atau enggak? Itu aja. Salah intoleransi. Baik, terima kasih. Tadi namanya lupa, Mas. Iya. Nama saya Rekuri Alayumi, Pak. Rekuri Alayumi dari Bekasi. Oke, dari Jawa Barat ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk satu pasang ini. Pertama dari Rosdia ya, dari Bengkulu. Kalau saya sih cuma menjelaskan, rupanya sudah dijelaskan tadi itu lompat batunya. Nah, lompat batu apa yang penasarannya? Kapan saja dan di mana saja. Jadi sebenarnya tadi sudah dibilang itu, berarti sudah dikatakan menakar kedewasaan. Lalu apalagi ya? Layak untuk berperang, berarti sudahlah ditahu, artinya tidak terlalu penting dijelaskan, pasti ada yang lain, tapi saya jelaskan lagi dikit ya. Lompat batu itu di selatan lebih membekasnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya runut sejarah Nias ini, peradaban itu peradaban tinggi, bukan peradaban yang primitif. Karena dulu kan ada manusia, tapi peradabannya masih primitif. Lalu ada manusia yang lain, berarti berperadaban lebih berkualitas lebih tinggi. Itu dimulai dari selatan. Kita harus melihat itu. Nah, lalu mengapa muncul tiba-tiba lompat batu? Nah, kalau kita bicara soal kelompok tadi, kelompok ya, jadi ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru. Nah, yang baru kemudian menjadi katakanlah penguasa. Penguasa itu karena apa? Dia punya intelektualitas. Yang lama yang sudah kian ada, suku
rumpun kelompok yang sudah ada, mereka manusia yang sangat, katakanlah bahasa ini tidak bagus bahasanya sebenarnya, primitif. Ya, karena mereka juga sebenarnya manusia, tapi kita katakanlah bahasa ini lebih sering dipakai bahasa primitif. Belum berperadaban maju. Nah, ketika kelompok ini apa, kemudian tentu terjadi gesekan karena ada yang menguasai kan, ada yang menguasai. Sejak itu konflik antar kelompok itu boleh dikatakan selalu ada. Dan siapa yang bisa kemudian menguasai, siapa yang bisa membela kelompoknya, maka dia akan menjadi pemimpin dari kelompok itu. Bukan siapa yang pintar, siapa tinggi sekolahnya, siapa yang berijazah sekian, tetapi siapa yang kuat untuk melindungi kelompok, maka itulah yang bisa jadi pemimpin. Ini teori kepemimpinan sederhana atau tradisional Linnaeus. Nah, lalu bagaimana mempersiapkan itu menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin di kelompoknya? Kalau sekarang kan ya lain ya, maka disiapkan. Apa persiapannya? Persiapannya adalah secara fisik, bukan secara intelektualitas dulu. Jadi fisik. Kalau di sini itu kalau zaman dulu itu pertama secara fisik, lalu berkembang juga Nias ini. Kemudian bukan hanya secara fisik, ada hal yang lain, istilahnya bahasanya itu kalau dulu diutamakan disebut bahasanya itu mosefu, lalu berkembang lagi mobawa itu seperti mulut. Mosefu itu kalau pisau atau parang disepuh dia dan tajam sekali, sehingga tajam sekali ketika disepuh ya, setelah diolah oleh pada besi. Nah, ini harus kuat, tajam ketika dia begitulah, harus keras, diktator dan sebagainya. Nah, itu dia harus dilatihkan secara fisik, tidak boleh muncul saja di depan umum atau membela kelompok, tapi dia tidak kuat. Maka muncul bagaimana? Ada yang belajar silat, ada yang belajar ilmu kalau katakan kita sebut magis, ada yang belajar kepercayaan untuk mendukung hal-hal yang tadi. Ada yang fisik, ada yang tidak non-fisik. Maka yang fisik seperti tadi dilatihkan. Tidak otomatis lompat batu dulu, Mbak Rostia. Jadi tidak mulai dari permainan anak. Saya masih alami itu. Ya, saya masih alami waktu kecil, tapi tidak menjadi pelompat batu lagi karena zaman sudah berubah. Itu kan mempersiapkan pemimpin dan masa depan ya. Tidak lagi dengan itu. Jadi apa yang disiapkan itu menjadi mainan anak, disiapkan secara fisik. Iya, ada yang mulai dari hanya pakai tangan saja, kemudian pakai tali. Ada yang juga kalau dulu kami jadikan mainan, tumpuk itu tanah, ambil tanah, tumpuk, tapi seperti menyerupai replika lompat batu itu. Tapi kami kemudian nanti tanah merah, kalau nanti sudah lewat, ya tambah lagi ke tanahnya. Jadi tidak membawa kecelakaan, kita tidak berbahaya. Nah, ada juga misalnya di rumah-rumah adat itu kan ada pagarnya itu di tingkat terakhir itu ya, karena itu kan agak sulit melewatinya karena ada kayu dan sebagainya seperti lewat dalam lubang. Nah, itu juga dilompati. Jadi dilatih secara fisik. Tetapi sebelum ada rumah-rumah itu sudah harus dilatih persiapannya sebenarnya untuk menjadi pemimpin dari kelompok itu, pelindung dari kelompoknya. Nah, kalau zaman yang dulu yang dikatakan tadi, kalau sudah dewasa sudah melompat, itu bukan begitu teorinya. Karena dulu di sini ada teori tradisi berburu kepala manusia. Berburu kepala manusia itu antar kelompok. Yang tadi sudah saya katakan pasti ada kelompok. Ada yang oleh kebutuhan ritual, ada yang oleh kebutuhan untuk menjajah atau menguasai kelompok lain untuk dijadikan tambahan warganya, pengikutnya, sehingga mereka banyak pengikut. Kalau banyak pengikut itu banyak pekerjanya kan, pekerja yang membantu dia, budaknya dan sebagainya. Nah, kalau dulu itu dari perburuan kepala manusia itu, jadi untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang bisa menaklukkan kelompok lain diperlukan latihan seperti itu.
Nah, sebelum kamu terjebak oleh musuh, kalau kamu masuk di daerah lain, kamu harus bisa secara fisik bisa kuat. Nah, baru dikaitkan dengan yang tadi ukuran kedewasaan. Kenapa? Karena orang yang belum secara matang, secara fisik tadi tentu tidak bisa datang ke sana. Orang kan banyak berdebat, tidak mungkin. Mengapa lompat batu menjadi ukuran kedewasaan? Tidak secara terang-terangan dibilang begitu, tetapi orang yang sudah itu adalah orang yang sudah dewasa. Tidak mungkin anak-anak ke sana belum terlatih untuk bisa berperang, dia ikut misalnya untuk berperang atau mengayal, mengambil kepala orang lain. Jadi memang disiapkan ya, secara otomatis. Nah, lalu ada menghubungkannya kalau dewasa, kemudian mengapa ada yang menghubungkan dengan perkawinan ya, perkawinan. Ya sama juga. Karena teori lama dalam dokumen-dokumen lama orangnya itu disebutkan sebelum disebutkan lompat batu, orang yang pergi berburu kepala manusia tadi sekarang tidak ada lagi yang berburu kepala manusia di dunia, yang banyak berburu hati, berburu hati. Ya. Jadi tidak ada lagi yang di mana-mana sekarang juga berburu itu ada di mana-mana kan. Kita itu kan hanya secara seperti seram, padahal juga sekarang pembunuhan itu lebih seram lagi di mana-mana. Hanya caranya modern, lebih modern. Ada yang pakai cyanida, ada yang membunuh karakter, ada yang macam-macam caranya ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, lebih berintelektualitas namanya lah, padahal sama aja juga namanya membunuh. Nah, jadi berburu kepala manusia itu tadi kalau dia sudah pulang itu dulu, kemudian teorinya seperti penghargaan. Yang bisa datang ke sana berburu itu adalah orang yang sudah secara, kalau dia umur sudah juga bisa. Tidak bisa anak-anak kan? Bagaimana dia pergi, anak muda pergi berburu kepala manusia di tempat lain? Harus orang yang umurnya juga sudah cukup dan secara fisik dia bisa untuk itu. Setelah dia pulang berhasil, itu Pak Rosdian nanti kan dihubungkan dengan perkawinan ini dasarnya. Lalu oleh yang sudah ada kelompok sebelumnya itu kan sudah ada pemimpin sebelumnya. Ini kan kader pemimpin kelompok lagi, anak-anak muda ini. Ketika dia berhasil membawa kepala manusia, tadi sudah lihat itu ya model mungkin patung kepala itu, ya dia bawa. Lalu begitu senang yang pemimpin kelompok sebelumnya, oh berarti sudah ada ganti saya ini, kami akan semakin kuat. Diberikan penghargaan. Apa penghargaan yang diberikan? Bukan piagam penghargaan, bukan medali emas, bukan trofi. Sekarang dia bilang, nah lihatlah berapa kepala yang kamu dapat, itu kamu bisa dapat pasangan begitu atau istri. Sekarang kalau resmi kan istri, tapi pasangan tersebut kamu bisa jadikan istrimu. Kalau 2 kepala, berarti kamu sudah bisa punya istri 2. Tergantung kamu. Kalau kamu bawa 5, kamu bisa punya istri 5. Itu penghargaan zaman itu. Jangan ikutan juga zaman sekarang itu. Repot. Poligami saja kan juga diperdebatkan kan. Masa sudah punya istri tambah lagi. Nah, nanti perempuannya jadi itu bawa 5 orang, bawa kepala 5 orang. Nah itu kan sebenarnya syarat mendapatkan, salah satu syarat mendapatkan istri. Maka tidak salah kalau kita lihat sejarah ini bahwa oh rupanya karena dia sudah dewasa secara matang secara fisik, dia bisa membela kelompoknya, bisa melindungi kelompoknya, maka wajar dia sudah bisa mendapatkan istri. Maka menurut saya ini pendapat tidak salah kalau kita lihat dokumen-dokumen lama tentang Nias. Jadi itu persiapannya menjadi pemimpin di desanya, menjadi pahlawan pelindung desanya. Jadi orang-orang di desa itu kemudian mereka itu di tempat anak-anak muda itu bukannya tidur ngorok. Sore-sore anak-anak muda bukannya apa, mereka disiapkan menjadi anggota pasukan pertahanan desanya. Kalau sekarang anak-anak muda menjadi pasukan pertahanan apa ya? Ya, pertahanan diri sendiri mungkin tidak, tapi dulu wajib. Jadi makanya ada kemudian batu-batu setiap desa itu didirikan karena anak-anak muda, anak remaja siapa menjadi anak muda yang akan membela desanya dari serangan desa lain atau kelompok lain. Kan luar biasa itu.
darah herois itu muncul, bagaimana mempertahankan teritorial mereka, desa mereka, dan mereka kemudian tidak ditaklukkan oleh desa lain. Jadi itu sebagian cerita di balik lompat batu yang tadi sudah sebenarnya diceritakan juga oleh Mbak Rusdi itu ya dari Bengkulu. Jadi kalau ada lagi yang penasaran soal ini, itulah. Nah, kapan saja dilakukan ini kan? Dulu itu tidak ada ditentukan waktu. Sore-sore kalau di kampung saya orang lompat batu. Itu seperti permainan bagi anak-anak muda. Nah, ini lagi yang menarik ini. Kalau sudah bisa ada seorang anak muda yang baru melewati pertama sekali, kan sudah latihan-latihan tadi dengan tali, dengan apa macam-macam. Lalu pertama sekali dia kemudian dengan beberapa anak muda yang lain sore-sore biasanya itu dia melompat dengan bagus. Itu kebanggaan bukan saja bagi orang tuanya, tapi bagi kampungnya, bagi pemimpin kampung itu. Masih teori seperti tadi sebenarnya. Bangsawan penguasa pada saat itu, dia akan pasti panggil itu anak muda dan memberikan, kalau tidak besar sekali jamuannya, yang penting memberikan makan kepada anak muda yang baru saja pertama sekali perdana dia bisa melewati batu itu dengan baik, tanpa nyangkut dia pantanya, kakinya dan sebagainya. Karena itu kebanggaan menjadi pembela desanya, pasukan pembela pertahanan desanya. Bagi orang tuanya ini lebih lagi kalau di orang tuanya, wah diam-diam cari ayam jagur lalu dipotong untuk makanan jamuan anak yang tadi baru melewati lompat batu. Kenapa? Itu seperti ritual juga, tapi satu kebanggaan sebenarnya bagi anak muda, seperti ayam jantan yang terbang begitu. Itu satu kebanggaan. Nah, inilah niat soal lompat batu. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya adalah yang soal intoleransi dan toleransi. Nah, sering sekali saya jalan-jalan kemana-mana ya. Dan sering sekali kita pusing sekarang di negara kita ini ya. Sekarang pusing. Ini Mas dari Jawa Barat, tingkat intoleransi cukup tinggi juga di Jawa Barat itu ya. Sering sekali saya irinya saya ada SKP Menteri misalnya ya. SKP Menteri itu harus dirikan rumah ibadat, kemudian harus ada persetujuan dari apa. Kesulitan di sini biasanya minoritas. Yang enaknya dinas di kota ini, lihat di kota, belum 100 meter dirikan lagi masjid, musola, tidak pernah dilarang. Enak sekali. Sering sekali kami di sini merasa waktu ada diskusi publik ketika kita meresmikan musola itu, semua tokoh muslim kita undang di sini. Kita undang. Bagaimana mereka, saudara-saudara kita itu merasakan di sini. Tidak ada yang keberatan. Tidak harus minta persetujuan yang 90% di sini Kristen. Tidak. Anda mau apa? Tinggal misalnya tanahnya jelas pemilik, udah diberikan. Coba lihat di situ kan, di depan itu ada musola kan tadi di situ. Nah, nanti tidak tahu lagi ada musola di sini. Lalu tidak 100 meter ada masjid besar. Tidak pernah itu dikatakan kenapa diberikan. Tidak ada. Di kota itu di jantung kota. Di jantung kota itu di dalam itu yang di depannya bupati. Itu lapangan yang sentral sekali. Tidak ada yang mempertentangkan. Nah, sebenarnya di kota ini yang pulau yang kecil ini, di sini harus belajar toleransinya. Karena soal surga dan neraka itu tidak ada yang terkecuali ada yang sudah pulang dari surga dan neraka. Dan dia cerita bahwa beginilah di surga itu dan neraka itu. Kecuali kalau sudah ada yang pulang ya. Nah, kalau sudah ada yang pulang, kita bolehlah cerita. Tapi sebelum ada yang pulang, menurut saya itu misteri sang pemilik kehidupan. Namanya kepercayaan itu semua abstrak, tidak boleh dikaji-kaji. Jadi itu menurut saya di sini paling enak. Waktu saya di Belanda
Lalu ada teman saya di Sumatera, lalu kawin di Belanda lagi, sebelumnya dia kawin sama orang Australia, lalu kawin lagi sama orang Belanda, itu seorang perempuan. Ketika kami ketemu di sana, kami ketawa-ketawa, saya seorang Kristen, dia Muslim, dia perempuan, saya laki-laki, ketawanya begitu, wah, dia bilang, baru lagi saya bisa ketawa dengan bagus sekali. Bahwa kita di sini, coba kalau kita di sana di Indonesia ini, pasti dengan kamu dan saya pakai jilbab ini dan saya ketawa, pasti sudah ngomong orang dengan ketawa begini. Ini sudah langsung dibilang, ini tuh agamanya begini. Di sini kebetulan kita bisa ketawa dengan bebas. Saya bilang, ya memang kadang-kadang begitu. Jadi sekarang kita di negeri orang malah lebih bebas. Tidak bebas di negeri sendiri untuk ketawa, kan lucu kan? Nah, seharusnya kita lebih bebas berekspresi di negeri sendiri, bukan di negeri orang. Nah, ini salah satu ekspresi kawan saya, dan inilah yang harus dibukakan setiap apa kita, hati kita, bagaimana kita melihat. Wah, pertama tadi saya bilang ketika Aceh masuk di sini 1016, tidak ada pertentangan karena tidak ada kamu agama apa, tapi kita sudah tahu secara alamnya pasti akan terlihat Kristen yang bagaimana, misalnya kalau Kristen orang Nias yang sesungguhnya bagaimana, lalu bagaimana yang misalnya Muslim. Tinggal kemudian bagaimana kita hidup saling menyesuaikan diri dan saling menghargai, itu aja. Waktu ada acara di sini, saya mengajak teman-teman Muslim yang marga-marga Nias asli. Saya katakan pada panitia itu, saya biarkan jangan kalian pikir karena saya dua. Wah, saya itu dan saya di sini di tempat di organisasi lembaga pelestarian budaya. Ini pasti orangnya kalian tahu dulu tadi saya ada ikatan dengan Aceh. Oh iya Pak, ya iya saya ceritakan begini. Oh iya ya, kenapa menjadi urusan saya kebudayaan ini? Urusan kalian marga Jebua, marga Telembano, marga Waru. Tapi saya melihat kalau ada acara saya tidak melihat acara Niasnya. Misalnya tariannya kenapa berubah menjadi tarian yang lain? Apakah kita tidak bangga lagi punya tarian sendiri yang ada, yang notabene masih di Pulau Nias? Ini saya berani saja mengatakan ya bagi anak-anak muda ini, karena apa bedanya kita ketika memberikan sekapur siri itu, ya kapur siri kita makan siri juga orang Nias. Dan itu cara menyampaikan hanya dengan satu siri itu luar biasa menyampaikan kalau dunia dibuat tarian, lalu ada pembicaraan adat yang lain sebagainya, kayak sayur-sayur. Nah, bukankah itu kearifan yang luar biasa yang dikasih oleh sang pemilik kehidupan ini sama kita? Dan kita di bumi Pulau Nias ini, tapi saya tidak melihat itu. Saya lihat yang lain yang bukan milik orang Nias sendiri. Itu jadi kritik saya. Apa salahnya kalau ya kita menunjukkan kamu masih marga orang Nias asli, saya bukan orang Nias asli, dan kita di bumi Pulau Nias. Akhirnya kami sepakat. Saya senang ketika ada kemudian acara itu, misalnya ada penyambutan itu dengan Nias, dan ada MTS di sini dekat di sini, mereka senang juga belajar misalnya tentang kebudayaan di sini yang dekat. Saya senang itu ada sekolah yang barusan 3 minggu yang lalu mereka belajar musik tradisional di sini, belajar nari di sini. Ya, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan ketika menyampaikan kan ada itu kalau tradisi di Nias ya memberikan makanan secara adat. Nah itu ada caranya juga. Nah jadi mereka bilang, bagaimana itu? Mohon maaf Pak Tuhan. Nanti kan ada penyampaian makanan adat yang kami kasihkan itu kan bukan babi, tapi kami sama katakan itu kita tidak bicara babi dan kambing berkelahi. Kita bicara soal bagaimana menyampaikan itu, menyajikan itu dengan tata cara kita. Itu hanya masalah pilihan mau kami nanti, tapi cara menyampaikannya kan ada tata cara menyampaikannya secara adat di Nias. Ya udah kami isinya, kenapa harus dipaksakan babi? Memang tidak bisa jalan babi. Nah karena banyak, tidak tahu saja, banyak orang Kristen juga tidak makan babi. Dan saya duga banyak juga orang Islam yang tidak makan misalnya kami, karena ada tertentu. Jadi soal pilihan saja.
Tapi soal hidup kemudian bagaimana apa seperti tadi sama-sama siri kok. Masa pakainya pakai tari yang lain. Nah, ini maksud saya. Jadi soal toleransi, interliterasi, dan soal Nusantara juga ya. Mohon maaf ya kalau saya harus menyampaikan itu soal bagaimana kita menghargai kebudayaan kita di Indonesia. Kita harus menyampaikan itu. Dan di sini itu Mas dari Jawa Barat itu sangat luar biasa. Kami di sini sungguh kalau kita lihat misalnya rumah ibadat, kemudian sekarang moderasi beragama juga dimunculkan FAB di Nias, walaupun tidak pernah ada masalah, pernah sih ada gejolak sedikit. Tapi biasanya gejolak munculnya dari luar juga. Ini yang sering sekali. Yang tadinya sudah ada di sini misalnya ya, saudara-saudara yang sudah ada di sini, itu dipengaruhi oleh orang yang datang dari luar. Dan itu yang kami takutkan sekarang. Karena sekarang kan sudah kami di sini kan aman saja, nggak ada apa-apa, nggak ada curiga apa-apa. Nah sekarang kemudian muncul berbagai katakanlah radikalisme, ekstremisme. Nah bagaimana kita ini? Jangan-jangan kemudian yang saudara-saudara kita yang kemudian dikotorin otaknya, yang tadinya kita bisa aman menjadi apa lagi? Ini yang kita takutkan. Dan itu kan terselubung. Kalau kami, kebetulan saya Katolik, dan kami sangat kuat di Katolik mengatakan, kalau kamu mencintai dirimu sendiri, berarti kamu harus mencintai sesama. Itu tidak disebut agama ya. Sesama itu tidak disebut ditambahkan seiman, nggak ada. Tidak pernah dikatakan. Itu kami tegaskan, ya kami tegaskan. Kalau kamu cintailah dirimu sendiri, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Karena kalau tidak, ya sama. Kamu cubit di sini, sakit juga sama dia di sana kan, sama-samanya itu. Jadi itu yang bukan agama orang lain. Jadi kalau di sini seharusnya menjadi model untuk bertoleransi itu. Karena belum ada lah, saya tidak tahu pengakuan dari saudara-saudara Muslim, tapi ketika 2-3 minggu lalu juga ada FKB di sini moderasi beragama, saya ikut. Karena dilihat dari perspektif kebudayaan, kemudian teologi, kemudian agama-agama, dan saya ikuti semua, dan ternyata itu bagus. Ada yang juga, ya kita ini malu-malu soalnya, ada yang malu-malu segan-segan. Ya kenapa segan-segan? Karena oleh sekat-sekat ini lagi. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ya kita jangan campur aduk saja, itu kan masalah personal dengan masalah bagaimana kita juga berinteraksi dengan kelompok yang lebih besar, bukan kelompok yang hanya homogen dengan kita. Tidak ada yang homogen ini. Jadi demikian penjelasan dari kami soal toleransi di sini. Nah, ada yang hari itu saya tanggapi juga di selatan ya masalah. Nah, saya katakan ini juga karena yang sudah nyaman-nyaman di sini kadang-kadang dicampur-campuran datang dari luar ini, yang sudah ada di sini sangat bagus, tapi ketika ada yang pendatang dari luar itunya yang kemudian yang baru, yang akhir-akhir ini begitu kita khawatirkan, ini yang membuat kita juga apa? Dan termasuk saya itu bagaimana itu kalau misalnya berkembang misalnya, karena kita tidak pernah tahu, bahkan kamu sendiri tidak akan tahu kalau hanyut dalam hal itu. Orang waktu saya ini ada teman saya tadi yang sini, saya bawa dia di rumah saya, di rumah teman saya di Vietnam, yang tadi yang bicara di sini kalau ia seorang komunis tulen. Saya bilang sama dia, saya tidak beritahukan dia, ya ini ya. Kami tinggal di rumah teman saya itu di Vietnam, di Ho Chi Minh 2 malam. Lalu saya bilang, bagaimana menurut kamu waktu kita ke Vietnam? Seorang komunis tulen. Saya tahu karena kami 3 minggu sama satu kamar. Saya wawancarai, kemudian saya ambil data berhubungan dengan Nias juga karena soal asal usul. Lalu sampai kami ke rumahnya, istrinya luar biasa baik. Kawan ini, waduh, saya bilang lebih dari saudara saya. Sampai jam berapa itu kita dijemput di terminal malam? Jam 11 ya. Padahal janji sudah jam 5 sore harusnya sampai bus kami.
karena kami dari Kamboja. Saya tanya dia sama Amadendra, bagaimana kita bilang ini agama Katolik Kristen. Kalau kita sudah menunggu begini, kita sudah memaki-maki orang tuanya. Dia sampai menunggu kita pulang sampai ke rumahnya dengan sahabat, jangan makan ini. Lalu kita bilang dia komunis, hatinya luar biasa baik. Kita malu, kita punya agama tapi hatinya begitu mulia. Ini yang itu seorang komunis. Tinggal di rumahnya 3 hari ya kita di rumahnya. Begitu kadang-kadang kita melihat orang saja dari apa, padahal kita tidak mengenalnya dengan baik. Kita hanya melihat bahwa mungkin mereka lebih jelek. Padahal setelah saya tahu, tinggal di rumah, karena saya tahu sebelumnya ini lanjutan pertemuan kami berikutnya, kami sebelumnya di Thailand. Saya tanya dia, biasalah setelah di kamar, ini rupanya kamu ini apa? Oh, jangan tanya sama saya. Kalau saya itu begini. Oh, saya tahu bahwa memang komunis. Dan mohon maaf ketika saya ceramah ada foto-foto lambang masih di Universitas Ho Chi Minh itu, lalu dikasih dia. Saya tidak pernah kasih di Facebook tuh sekarang, karena ketika itu dengan Palu Army langsung besok saya akan ditangkap bersama dia. Karena saya ceramah itu kuliah umum ya, tentang enologi ya, bagaimana pelestarian. Nah ini padahal orang ini menurut saya aduh luar biasa baik, tapi kita sudah terpatri di otak kita ini orang-orang jahat ya, orang-orang yang kita nanti masalah surga nggak tahu saya masuk surga atau dia ini karena begitu baik. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, jadi mengingat waktu ini sudah jam 12 ya, mungkin kawan-kawan punya makan siang. Satu lagi kira-kira. Iya, mungkin satu orang lagi nih Pak. Masih ya, oke. Silakan Mas. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Alvin Sadewa, asalnya dari Yogyakarta. Nah, tadi sebelum berkeliling sempat ngobrol juga dengan Pak Pau mengenai silsilah dari suku Nia sendiri seperti itu. Nah, tadi memang belum dijawab dari Pak Pau untuk berdiskusi dengan Bapak. Salah satu saya juga sebelum ke Nias sempat membaca artikel, salah satunya penelitian dari salah satu ahli genetika yaitu Manis van Hoven, yaitu bahwa suku Nia sendiri ini memiliki genetika yang hampir sama dari suku Taiwan atau suku Yunan kayak gitu. Dan dilihat dari fisiknya, secara rasnya juga itu hampir mirip, dan ini sangat berbeda dengan prediksi sebelumnya bahwa kalau di Pulau Nia sendiri kan yang kepulauan yang dekat di sini kan ya Sumatera, lalu kepulauan Nicobar di India gitu, tapi berbeda, malah berada yang ada di sana seperti itu. Nah, apakah itu memang benar atau tidak seperti itu Pak? Lalu selanjutnya mengenai situs Purbakala yaitu di Gua Togi Daha. Nah, itu dulu sudah ditemukan artefak yang sudah lama sekali, sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu kayak gitu. Itu awal-awalnya ada kehidupan tuh di Nias gitu. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan salah satu budaya-budaya yang sekarang ini muncul? Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibran. Oke, dipersilakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Mas Ibran. Ini juga saya tidak perlu jelaskan sebenarnya, karena wah luar biasa masih kita tepuk tangan untuk ini. Waduh, saya senang kalau sudah ada. Wah, seperti semakin sudah banyak membaca ya, itu justru. Nah, kebetulan saya terlibat juga dalam penelitian itu menjadi pembantunya lah ya, memfasilitasi. Nah, karena itu tadi soal apakah misalnya buat penyidawa. Jadi pendekatan untuk mengetahui misteri asal usul orang Nias itu ada 3 pendekatan paling tidak sekarang. Kita lihat pertama tradisi lisan ya, tradisi lisan itu cerita, misalkan legenda lain sebagainya.
lalu kemudian ada penelitian yang arkeologi, itu yang tadinya soal gua. Lalu ada penelitian yang paling mutakhir itu soal menanyakan manusia, kamu anak siapa sih? Kan biasanya, udah masuk saja ke sana itu forensik, lihat DNA-nya siapa bapaknya yang bertanggung jawab, kan begitu. Nah itu sudah sampai dilakukan juga di Nias, melihat keturunan orang itu siapa ya. Nah, jadi pertama dari tradisi lisan, oke, saya tidak jawab itu karena panjang tidak habis-habis. Kemudian dari arkeologi tadi, Gua Tegidrawa yang dekat di sini sekitar 5 km. Gua Tegidrawa itu kalau diterjemahkan gua ya, gua itu gua, Tegi itu gua, lubang, rawa itu orang asing lah. Walaupun rawa kemudian diartikan oleh orang-orang sekarang sebagai Islam yang berkaitan dengan dakwah dan sebagainya. Tapi dulu tidak, itu hanya orang asing, dan itu seperti gua bagi orang yang baru datang, pendatang baru di situ. Nah, kalau itu diindikasikan lebih 12.000 tahun yang lalu bisa ketemuan itu. Jadi itu zamannya manusia tinggal di situ adalah manusia dengan ciri khas kebudayaan Hoabin. Hoabin itu sentralnya sebelum ada teori-teori baru, penelitian baru, itu kan di Vietnam. Makanya saya sasar teman saya orang Vietnam tadi, ya ini karena supaya tadi bisa lihat ini Vietnam sekali nih kalau wajah kawan ini. Jadi tidak diduga lagi. Saya ambil foto mereka berdua dengan itu persis, gak ada bedanya. Nah jadi Hoabin itu di Vietnam, walaupun ada teori baru lagi sekarang. Karena itu saya lihat bahasa yang beberapa bahasa saya identifikasi, lalu bagaimana masyarakatnya orang-orang ini juga. Nah, jadi itu salah satu takarannya, artinya ada indikasi bahwa ada yang mungkin orang Nias itu leluhurnya dari Vietnam, ya, dari tinggalan tadi dari penemuan di Gua Tegidrawa yang termasuk gua tertua di bagian pantai barat Sumatera. Nah karena itu jadi tidak bisa dinafikan, kalau itu penelitian kan sudah ada istilah metodenya. Jadi itu dari teori dari penelitian arkeologi. Jadi ada indikasi bahwa diduga ada yang dari Vietnam. Nah Vietnam itu kalau kemudian kita lihat orang Vietnam dari mana? Ya Cina juga, kebanyakan dari sana Cina. Saya kalau begitu kebanyakan dari Cina. Nah lalu bagaimana dengan penelitian DNA? DNA kemudian, DNA itu sebenarnya bukan Mani van Hoven itu, Mans van Hoven, dia hanya meneruskan mahasiswa. Karena itu terlantar, biayanya besar sekali. Dan juga sampelnya banyak sekali dulu, kita ada 1.400 sampel kita ambil. Nah, karena hampir semua rumpun-rumpun atau marga-marga induk di Nias diambil sampel darahnya, bukan hanya darahnya langsung. Kita ikut sampai ada yang pingsan tidak diambil darahnya. Nah pada saat itu kan belum ketat sekali pengambilan penelitian ya. Dan ternyata dari situ kemudian diketahui bahwa gen orang yang tadi di Gua Tegidrawa itu, yang di gua itu kan diduga sebenarnya manusia datang jauh sebelum kelompok baru datang. Nah mereka masih di gua, mereka masih belum punya peradaban yang tinggi. Lalu ada kelompok yang baru yang punya peradaban dan intelektualitas yang memadai. Nah, ini yang kemudian datang, katakanlah gelombang terakhir ini yang datang. Nah, bagaimana dari hasil itu? Tidak ditemukan dari penelitian itu sampai sekarang dulu ya, bisa suatu saat lagi dibuat lagi penelitian. Tidak ditemukan gen orang yang tinggal di gua tadi yang disebut berbudaya Hoabin dalam gen orang Nias yang hidup sekarang ini. Belum ditemukan. Ya, belum ditemukan. Dan karena itu tidak ditemukan. Tapi menurut saya belum. Siapa tahu nanti dengan memperbanyak sampel lagi. Nah, lalu apa yang ditemukan adalah gen orang Nias yang sekarang sangat dominan atau hampir sama dengan gen orang Taiwan. Ada suku, itu pun disebutkan di suku mana di Taiwan. Tapi kita bertanya, orang Taiwan
orang dari mana? Nah, ternyata 5.000 tahun sebelumnya juga itu petani-petani dari Cina menjajah Taiwan ini ke sana. Nah, jadi tidak boleh dikatakan bahwa mereka tidak dari Cina karena mereka kan sudah ribuan tahun di Taiwan. Sama lah kalau baru satu generasi kita misalnya nanti ada si Ivan tinggal di Nias, menikah di Nias, lalu anaknya tinggal di Nias, kan dia tidak bilang lagi orang Jawa. Kamu dari mana? Ya orang Nias. Oh tapi gak ada margamu. Ya memang karena kami dulu dari Jawa. Tapi ketika anak yang ditanya, yang bilang saya dari Nias loh. Kan begitu. Jadi begitulah, apalagi sudah ribuan tahun. Jadi tidak dikatakan bahwa dari Cina lah karena mereka sudah ribuan tahun di itu dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Tetapi dari garis keturunan ibu ada indikasi dari gen itu dari Filipina. Kita tanya lagi Filipina dari mana? Nah karena artinya mereka membau di sini. Jadi gen kan tidak hilang batangnya ya apanya. Jadi itulah benar atau tidak. Kalau soal cari ayah seorang anak yang tidak bertanggung jawab ayahnya, ya ini itu dia lah tanggung jawabnya. Ya udah masuk aja DNA-nya. Mau dipastikan ini bapaknya. Jadi bagi saya tidak ada keraguan karena itu DNA. Penelitian terakhir tentang siapa manusia ini. Jadi yang ini saya temukan bahwa nanti ada penelitian lain seperti tadi ya. Ada yang mengatakan ya kan dari Vietnam, mas ada apa itu juga. Lalu kita tanya juga memang Vietnam orang dari mana? Kan sama juga. Hanya rentangan mereka masuk di sini berbeda-beda. Jadi itu soal yang masuk di sini. Nah, ada memang kelompok yang Nias ini kemudian tidak hanya dari satu tadi, jadi ada kemudian orang Sulawesi yang datang. Sulawesi itu orang Bugis. Orang Bugis. Ada orang dari Sulawesi nya? Tidak ada orang Bugis. Nah, Kalimantan. Bapak Kalimantan. Ya. Bapak Bugis. Ya, jadi Bugis itu ada kelompok mereka di sini juga. Nah itu mereka sampai di sini lalu berperang dengan Aceh di sini dan Bugisnya hampir habis semua dibabat oleh Aceh karena kelompok Aceh banyak. Nah tapi masih ada yang tinggal kemudian. Nah itu kalau dilihat secara fisik dari cerita-cerita badan mereka lebih besar dan sebagainya. Jadi misalnya Pulau Telo ya, Pulau Batu itu banyak dari Bugis di situ. Lalu Hinako di barat dari Pulau Nias ini dari Bugis. Jadi Nias ini sebenarnya tidak lagi satu apa juga karena misalnya tadi oleh Aceh, oleh Bugis, nah kemudian nyusul oleh Minang. Lalu kemudian terakhir itu kemudian Batak, Jawa sekarang. Ya Jawa itu baru-baru lah, tapi yang terlama itu adalah Aceh dan Bugis ini. Yang Bugis ini juga sudah menias mereka, tidak lagi Aceh masih gampang di apa, tapi orang Bugis malah tidak, ini benar-benar apa, karena bahasa mereka tidak lagi pakai bahasa Bugis. Nah kalau siang hari ini, jadi sekali lagi mari kita tepuk tangan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur menjadi satu modal pengetahuan baru untuk kita semuanya. Artinya kedatangan saudara-saudara kawan-kawan dari jelajah toleransi di Pulau Nias tidak sia-sia. Jadi ada bahan yang bisa diceritakan nantinya seandainya sudah kembali di daerah masing-masing. Jadi semuanya ya terima kasih Bapak Direktur Museum Pusaka Nias dan Pak Kaulaya yang sudah menyambut kami dengan baik walaupun ya suratnya baru datang tadi pagi. Terima kasih banyak. Kami pikir juga tadi kami cuma lihat-lihat koleksi aja, cuma ada dialog dan kami tidak menyangka bakal dapat materi seperti ini. Dan ini menjadi bekal yang sangat seperti Bapak bilang menjadi bekal yang bagus untuk kami di luar karena mengingat beberapa waktu lalu isu-isu tentang Nias, beberapa oknum yang mengatakan itu ini tentang Nias dan itu yang melandasi kegiatan kami ini Bapak. Jadi setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Nias Selatan untuk melakukan beberapa kegiatan lagi seperti
dialog lintas agama dan keyakinan serta beberapa pengabdian di 3 bidang seperti itu. Ada festival toleransi juga. Kalau Bapak berkesempatan hadir di tanggal 16 di Desa Lahusapau, Kecamatan Panayama, silakan datang, kami mengundang langsung ini, nggak pakai surat lagi. Tapi kalau mau Bapak datang silakan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Yahoo Febui. Yahoo. Oke, jadi kita lanjut dengan sesi foto, di mana fotonya di sini saja ya. Oke, silakan.